Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya Irwan Jamsin, siswa Seminari Petrus Van Diepen, Aima Sorong. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Injil hari ini mengisahkan tentang dua orang yang berbeda nasib hidupnya. Satunya seorang kaya dan yang satunya seorang miskin yang bernama Lazarus. Orang pertama semasa hidupnya hidup dalam kelimpahan di bumi dan miskin kepeduliannya. Sedangkan si miskin hidup dalam kekurangan, ia mencari makanan untuk menghilangkan laparnya di rumah orang kaya. Meskipun justru anjinglah yang datang menjilat boroknya. Setelah mati, semua berbalik. Lazarus hidup bersama Abraham di surga, sedangkan si orang kaya masuk neraka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dari kisah Injil ini, Yesus sebenarnya menegaskan tiga hal. Pertama, kekayaan yang dipandang sebagai berkat dari Tuhan dalam tradisi Yahudi ternyata tidak mampu menyelamatkan jiwa-jiwanya. Orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa jika harta dan kekayaan berlimpah selama hidup di dunia ini, berarti hidup diberkati oleh Allah. Karena diberkati, maka diselamatkan di akhirat. Tapi dalam kisah Injil ini tidak demikian. Kedua, keselamatan justru terjadi karena apa yang kita miliki sebagai berkat Allah dipakai untuk melakukan belas kasihan dan kepedulian. Artinya, apapun harta kekayaan yang kita miliki di dunia ini merupakan hadiah dari Tuhan agar dengannya kita bisa menunjukkan cinta kasih dan perhatian kita kepada sesama. Misalnya, memberikan sedekah kepada fakir miskin atau membantu anak-anak yang terlantar. Orang kaya itu tidak diselamatkan karena tidak menyadari hal itu. Orang kaya tidak diselamatkan karena tidak punya hati untuk orang yang berkekurangan. Ketiga, Allah tidak menilai ciptaan berdasarkan apa yang dimilikinya, tetapi bagaimana dia mewujudkan belas kasihan dalam tindakan nyata sehari-hari. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu diakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita mudah untuk berbicara tentang kepedulian dan belas kasihan. Namun kita kesulitan untuk menghidupi nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Kita mungkin mudah bersedekah untuk kegiatan monumental, seperti memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja, renovasi kolam renang, perbaikan villa, dan lain sebagainya. Namun, kita kerap kali kehilangan kreativitas untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan bagi mereka yang berkekurangan di sekitar kita. Kepedulian yang kita miliki masih selalu membeda-bedakan. Mari, saudara dan saudariku sekalian, milikilah semangat kemurahan hati dalam hidup kita. Pergunakanlah segala bentuk kekayaan yang kita miliki dengan cara mau berbagi apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan dan tidak menutup mata untuk setiap kekurangan atau kesulitan yang sesama kita alami. Dengan mengamalkan ajaran Tuhan ini, pasti kita akan mengalami kemujuran yang luar biasa di akhirat nanti, sebagaimana yang Lazarus alami.